Nah, ini yang menyangkut idealisme. Jangan cengeng jadi wartawan. Kalau Anda memilih jadi wartawan, Anda adalah pejuang. Ya, Anda jadi pejuang, jangan ada kesulitan sedikit, cengeng ini sedikit, cengeng itu sih. Nah, ya, Anda harus tetap menjadi wartawan yang tangguh, yang cerdik, yang menghadapi segalanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan dengan channel ini kita bisa berdiskusi dengan jernih, berimbang, dan arif. Saya sudah bersama dengan Pak Wina Armada Sukakti, SH, MBA, MM, salah seorang tokoh pers Indonesia. Bersamaan dengan Hari Pers Nasional tahun 2021, saya akan mengajak Bung Wina ngobrol mengenai posisi pers kita saat ini, persoalan yang kita hadapi, dan apa yang harus kita lakukan untuk menuju pers media yang ideal di Indonesia ini. Pertama, Pak Wina, saya mau tanya, bagaimana perkembangan pers dan media Indonesia saat ini? Pers Indonesia saat ini sebenarnya dengan dua ciri karakternya. Yang pertama, dia sedang sunset industry. Yang kedua, dia sedang bermetafora, ya, akan perubahan bentuk. Untuk pers-pers yang tradisional seperti media cetak dan sebagainya, ini tinggal menunggu waktunya habis saja, ya. Runtuhnya surau kami, runtuhnya pers kami untuk cetak, ya. Karena dari sudut apapun sekarang pers cetak ini sulit untuk bertahan, kita wajar, ya. Misalnya dari segi produksi, begitu mahal pers cetak itu, ya. Kertasnya mahal, harus naik cetak, cetaknya mahal, kemudian biaya produksinya mahal, udah gitu lambat. Nah, distribusi juga mahal. Distribusi mahal. Oleh karena itu Mas Bambang cari sekarang di Jakarta ini sudah susah mencari lapak-lapak koran itu, Mas Bambang. Ya, betul. Ya, kalau dulu kan gampang, kita mau beli satu koran gampang, sekarang susah. Nah, hanya beberapa koran yang bertahan saja, saya rasa sekarang, dan itu pun sudah menukik, ya. Katakanlah beberapa pers yang dulu besar 500-600 ribu per eksemplar setiap hari, ya. Dengan untung ketika matahari terbit pemiliknya melek pagi hari matahari terbit 1 miliar net profit, Mas Bambang. Ya. Sekarang udah meluncur dia, oplahnya 90% terpangkas. Tinggal 10%, ya. Tinggal 10%, dan tentu keuntungannya juga mulai bahkan untuk ikan poin pun susah. Ya, susah karena kalau dulu mau pasang iklan di media-media semacam ini harus 3 bulan antri, ya, Mas Bambang. Karena apa? Karena memang udah penuh, kecuali kita melalui biro iklan. Yang biro iklan ini memesan lebih dahulu, ya. Udah kontrak lebih dahulu, nah, kita bisa 2-3 hari. Sekarang Mas Bambang mau pasang iklan buat besok, malam ini masih ditunggu, Mas Bambang. Nah, begitu kritisnya, ya. Memang ada yang mengatakan pers cetak tidak akan mati. Dalam pengertian akan, menurut hemat saya sekarang udah sekarat lah, boleh dikatakan. Mati ini dalam pengertian tentu ada 1-2 yang tetap nanti akan terbit, tapi tidak semasif seperti sebelumnya, ya. Jadi hanya tinggal nostalgia, kebanggaan dan semacam itu. Tapi sebagai sebuah industri, sebagai sebuah yang berpengaruh itu sudah hampir ini udah mencapai titik nadir. Yang kedua adalah karakternya sedang bermetafora, sedang berubah bentuk ini, ya, berubah bentuk dari bentuk cetak, ya. Kan ini undang-undang pers yang Mas Bambang dulu sangat terlibat, ya. Saya lihat itu juga di buku bagian belakang itu ada buku mengenai
proses pembuatan undang-undang pers Ya, itu yang yang merah tebal, sama kuning. yang tebal itu kan. ada Ya, itu. itu saya lihat tuh di situ, dan mungkin begitu banyak nama Mas Bambang disebut di dalam proses pembuatan undang-undang ini, dan ada juga sebagai catatan sejarah ya di dalam buku itu. Pers itu kan ada pers cetak, pers elektronik, dan media lain yang tersedia. Ya. Nah, ini sangat futuristik ini. Tidak ada satupun undang-undang yang futuristik ini. Tidak ada, Mas Bambang. Undang-undang penyiaran pun sekarang mau berubah dari analog ke digital, udah repot setengah mati. Pers, kita berterima kasih kepada para penyusunnya, ini termasuk Mas Bambang, bahwa pers memberikan ruang untuk teknologi apa saja yang untuk masuk, ya, untuk masuk. Nah, dengan demikian pers bisa, dia tadinya kan apa itu media lain kita nggak tahu, ya. Ada mula-mula siber kan, online bisa. Kemudian sekarang banyak sekali karena disrupsi dari teknologi digital begitu banyak, ya. Nah, sekarang ini kan faktor-faktor produksi yang dahulu hanya dikuasai oleh pers, sekarang udah dikuasai oleh umum, oleh semua. Ya, udah ada konvergensi. Dengan satu handphone kita udah bisa bikin apa-apa, Mas Bambang. Termasuk konvergensi adalah media, penggunaan atau pemanfaatan teknologi seperti yang Mas Bambang lakukan, seperti podcast semacam ini sekarang, ya Mas Bambang, ya kan? Ya kan, nah, cukup dengan satu atau dua orang, teknologinya tidak terlalu susah, bisa semua. Nah, saya melihat justru ini tantangan buat wartawan. Deddy Corbuzier mengatakan, percuma Anda bisa bangun podcast tapi nggak bisa wawancara. Nah, ini kan sebenarnya buat wartawan ini satu dalam tanda kutip lah, jeweran, ya. Loh, Anda yang wartawan kok kalah sama Deddy Corbuzier yang bukan wartawan. Dan followersnya banyak sekali, kayak Atta Halilintar itu hampir 20 juta. Hampir kayak Raffi, ya, Ayu Ting-ting, dan sebagainya. Nah, walaupun ini sedang bermetafora, tapi orang-orang non pers sudah lebih dahulu memanfaatkan teknologi. Nah, akibatnya apa? Bisnis dari orang pers, ya, yang tadinya banyak beralih kepada yang bukan pers. Jadi metafora ini juga masih menghadapi banyak tantangan bisnis ini, Mas Bambang. Gitu. Ya. Nah, Pak Wina, tadi bicara mengenai undang-undang pers, memang betul. Jadi pada waktu itu ketika kita merumuskan itu bentuknya belum jelas. Kita paling-paling hanya tahu cyber. Nah, maka ini kita rumuskan media lain yang tersedia, ya. Nah, sekarang pertanyaan saya begini. Ini kan Dewan Pers diberi kewenangan untuk membuat regulasi. Harusnya Dewan Pers itu membuat standar. Jadi media-media baru ini distandarisasi oleh Dewan Pers sehingga nanti dia tidak kena undang-undang ITE gitu loh, Pak. Iya. Gimana kalau Pak Wina? Ya, itu Mas Bambang yang tadi Mas Bambang pertama saya ingin tanggapi mengenai media lain itu, menurut saya sih sesuatu yang luar biasa, ya. Sesuatu yang sangat luar biasa, yang sangat antifatif dan futurologis banget gitu, ya. Sekarang mungkin waktu dulu cuma media siber online yang sangat terbatas, ya. Sekarang udah begitu banyak media-media lain itu tersedia, dan setiap tahun itu berubah-ubah terus, ya. Nah, TV yang dulu dianggap bukan media konvensional, mungkin usianya Mas Bambang 5-8 tahun lagi juga udah sunset industri juga. Sekarang saja, mohon maaf, sebagian besar udah nggak nonton televisi aja, dan televisi masih hidup dari sinetron, terutama hiburan sinetron. Tapi bahkan news, ya, yang orang-orang tua sebagai penonton terbanyak itu udah hampir nggak nonton. Nonton film udah ke OTT, over the top. Over the top itu adalah penyiaran melalui internet dan sebagainya. Ya, film-film. Nah, masih ada regulasi apakah ini akan di sensor apa tidak film-filmnya, itu soal lain. Tapi yang saya ingin katakan pertama itu sesuatu yang luar biasa, ya, yang luar biasa. Yang kedua, saya juga ingin mengatakan apa yang diatur dalam undang-undang pers oleh para perancangnya juga hebat. Artinya gini, Dewan Pers itu membuat regulasi, iya,
Tetapi perlu dicatat bahwa Dewan Pers ini tidak boleh, Mas Bambang, membuat satu regulasi semau dia sendiri. Tapi dia harus memfasilitasi organisasi-organisasi pers. Ya. Jadi dia, misalnya saya ketika saya jadi Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan di Dewan Pers, kami membuat standar kompetensi wartawan, Mas Bambang. Ya. Nah, standar ini tidak dibuat oleh Dewan Pers atau draftnya kemudian disetujui begitu aja kita panggil, tidak. Kita panggil semua konstituen Dewan Pers, ajak yang ahli-ahli, kita diskusi. Agak panjang nggak apa-apa, tapi ini kesepakatan bersama, gitu ya. Artinya Dewan Pers seperti yang Mas Bambang rumuskan hanya memfasilitasi pembuatan peraturan-peraturan di Dewan Pers. Jadi dia memfasilitasi aja aspirasi-aspirasinya dari masyarakat pers. Nah, ketika saya di Ketua Komisi Hukum, kita sudah membuat yang pertama standar kompetensi wartawan, standar perusahaan pers. Kemudian ada beberapa standar lain. Nah, itu udah ada. Tinggal lebih banyak seperti Mas Bambang bilang, bagaimana nih elementasi dari semuanya. Dewan Pers harus aktif, panggil lagi organisasi, ayo kita bikin. Seperti sekarang. Menurut hemat saya sekarang kita masyarakat pers sudah harus mengusulkan, Mas Bambang, yang namanya RUU media sosial. Sehingga kita tahu bahwa ini yang pers, ini bukan pers. Kalau pers dilindungi oleh undang-undang pers. Kalau yang bukan pers berlaku undang-undang media sosial atau yang lain. Ya, sekarang kan selalu timbul pertanyaan, ini media pers atau bukan? Kenapa harus dibedakan? Tentu harus dibedakan dong. Karena sistemnya berbeda. Kalau pers kan nggak boleh disensor, nggak boleh dibredel dan sebagainya. Sebaliknya kalau yang bukan pers ada yang harus disensor, harus banyak restriksi boleh. Ya kalau pers kan nggak boleh. Nah, ketika ini bersatu tentu rancu. Nah, saya sih mengusulkan adanya undang-undang media sosial, dan benar yang Mas Bambang bilang, pers ini harus jelas posisinya. Sekarang hanya disebut sesuai undang-undang pers harus berbadan hukum, harus ada penanggung jawab, harus tunduk kepada kode etik jurnalistik, ya ini, dan harus mengakui otoritas dari Dewan Pers. Baru ini disebut sebagai pers. Saya kebetulan sering kali jadi ahli di pengadilan, dan itu menjadi pertanyaan Mas Bambang. Jadi Pak Wina, menurut saya begini, ada yang bergerak di media sosial, tetapi kontennya itu benar-benar jurnalistik, dan dia juga punya idealisme sebagai jurnalis yang baik. Nah, menurut saya ini saja yang harus dilindungi gitu. Ya, saya setuju. Tadi karena rumusannya pers adalah media massa dalam bentuk cetak, elektronik, dan yang lain, ya, dia tidak membatasi diri lagi kepada medianya, penyampai medianya. Yang paling penting adalah syarat-syarat untuk jadi pers. Kayak tadi, walaupun misalnya nih, kalau Mas Bambang melakukan wawancara ini, tentu sebagai wartawan, sebagai mantan Sekjen PWI, banyak sekali memahami mana yang boleh, mana yang tidak boleh, dan penghargaan terhadap etika, ya itu bisa dikategorikan sebagai bentuk juga di dalam jurnalistik yang dilindungi oleh undang-undang. Tinggal sekarang formalitas dari Dewan Pers itu kita butuhkan, ya, tidak lagi case by case, tapi formalitas, misalnya menentukan bahwa yang dimaksud dengan media adalah ini. Dan apakah misalnya, saya nggak tahu Mas Bambang, kalau di dalam undang-undang pers itu kan masih harus berbadan hukum. Ya. Walaupun tidak disebut badan hukumnya apa, ya. Misalnya sekarang kecenderungan harus PT. Nah, apakah Dewan Pers harus mengeluarkan lagi bahwa yang dimaksud dengan hukum misalnya perkumpulan boleh gitu ya Mas Bambang ya, perkumpulan beberapa yang ini, sehingga jangan sampai undang-undang pers yang dirancang oleh Mas Bambang CS ini, undang-undang tahun nomor 40 tahun 99 yang furtitologi ini bisa terhambat hanya karena sikap yang tidak tanggap dari Dewan Pers sendiri menghadapi teknologi yang berkembang gitu loh. Ini kan kontradiksi sebenarnya. Baik Pak Wina, tadi kita bicara lebih banyak ke media. Ya. Jadi bagaimana kita mensiasati perkembangan ini. Nah, sekarang saya mau bertanya mengenai konten. Jadi ada yang berpendapat bahwa
semangat kebebasan pers kita akhir-akhir ini mundur. Gimana menurut Pak Wina? Pengertiannya apa nih kebebasan persnya? Ya, artinya banyak restriksi lah secara politik, itu banyak ini nggak boleh, ini orang takut dan sebagainya. Bahkan saya juga melihat indikasi karena tadi terdesaknya dari segi bisnis, ini banyak media yang terpaksa melakukan kompromi-kompromi untuk menjalankan fungsinya sebagai jurnalis yang ideal gitu. Ya, kalau saya lihat kenapa mungkin saja itu terjadi, tetapi ini terjadi karena ketidakjelasan, kerancuan mana yang pers dan yang bukan pers. Kalau hemat saya, kalau yang pers sampai saat ini, ya walaupun Reporter Without Border dan sebagainya, White House dan sebagainya, masih mengklasifikasikan Indonesia di kelas menengah untuk kemerdekaan pers, kalau saya berpandangan lain. Indonesia ini salah satu negara yang paling kemerdekaan persnya paling besar kalau menurut saya, ya. Hampir nggak ada restriksi apa-apa, ya. Bahwa ada kasuistis wartawan dianiaya, mungkin 1-2 dibunuh, iya, ya. Kemudian ada beberapa tindakan-tindakan tertentu dari oknum tertentu, iya. Tetapi secara sistem pers Indonesia ini luar biasa, ya, bebas melakukan apa aja, ya. Siapapun, dan tidak boleh ada yang melarang. Kalaupun ada yang melarang, ya silahkan aja larang, tapi nggak diikutin nggak apa-apa, Mas Bambang. Nah, masalahnya adalah ketika dia rancu, nah kayak siaran misalnya, dan kayak Mas Bambang sekarang ini, ada orang, oh Mas Bambang jangan yang itu. Timbul persoalan nih, Mas Bambang nih pers apa bukan, yang lain pers apa bukan, ya kan? Kalau dia punya channel sendiri, dia punya sebagai vlogger dan lainnya, ada larangan, ada ditangkap dan sebagainya. Nah, orang mengasosiasikan itu pers, ya, pers. Nah, padahal mungkin karena kerancuan ini, kalau pers nggak bisa, kita pasti nggak boleh, pasti dibela. Tapi karena adanya kerancuan ini, ya, secara eksternal muncul asumsi itu. Karena menurut saya, Mas Bambang, ada 2 yang harus kita bedakan. Freedom of expression, the first, and second, freedom of pers. Yang pertama itu adalah freedom of ekspresi. Anda bebas melakukan semua, bebas melakukan apa aja, ya. Anda tidak mau disensor, tidak mau diedit, mau apa, silahkan. Tetapi karena dia bersifat umum, maka hukum yang berlaku juga bersifat umum. Ya, ada undang-undang ITE, ada pidana, ada KUHP dan sebagainya dan sebagainya. Yang kedua, freedom of pers. Freedom of pers ini tidak mutlak, Mas Bambang, hemat saya. Dia dibatasi oleh koridor-koridor tertentu, baik oleh undang-undang persnya maupun kode etiknya. Ya, dia harus berbadan hukum, harus berimbang, tidak boleh beritikat buruk. Nah, ini juga hebat nih undang-undang pers nih. Udah tahu itikat buruk nggak boleh, bahwa ada kesalahan teknis itu dimaafkan lah. Ya, dengan sanksi-sanksi yang setimpal, tapi nggak dibredel. Tapi kalau ada itikat buruk, misalnya saya menulis mengenai Mas Bambang 20 kali, nggak pernah ada jawab, dan masih terjadi kan? Nah, itu itikat buruk, ya itu bukan pers lah, ya kan? Jadi, nah ini juga rancu nih sekarang. Memang tugas dari Dewan Pers menurut saya memperjelas kembali, ya, memperjelas kembali hal ini seperti Mas Bambang bilang tadi. Ya, Pak Wina. Jadi memang kebebasan pers dalam praktek dan dalam teori itu kadang-kadang beda. Jadi kalau Pak Wina mengatakan tadi nggak ada restriksi, aturan hukum dan sebagainya, betul. Tapi biasanya itu terjadi dalam praktek itu bisa secara politis atau secara bisnis. Jadi artinya justru pengendalian itu tidak langsung kepada wartawan, tetapi melalui pemilik-pemilik bisnis itu yang ngatur sendiri. Termasuk terakhir kasus ILC apa dan sebagainya, itu kan orang curiga, ini kenapa acara yang bagus kok berhenti gitu. Gimana Pak Wina? Ya, kalau tadi JLC Jakarta Lawyers Club, kebetulan saya adalah salah satu pendiri. Waktu itu The Youngers, saya yang paling muda pendiri. Nah, yang Mas Bambang bilang itu betul. Kan di Amerika ada yang mengatakan presidennya waktu itu, kalau saya disuruh memilih antara pemerintahan tanpa pers, ya, atau pemerintahan tanpa pemerintahan atau pemerintahan tanpa, saya memilih pers tanpa pemerintahan. Tapi apa yang terjadi?
di belakang pernyataan Presiden di Amerika dulu itu yang hebat itu, ternyata dia menekan juga perusahaan-perusahaan pers dengan pembelian mesin cetak waktu itu ya. Jadi apa yang Mas Bambang bilang itu benar sekali kan. Kemudian, nah sering ekonomi ini di pemerintah ini, pers ini tertekan oleh masalah ekonomi, terutama ekonomi yang saat ini. Mas Bambang perhatiin, ada sebuah media ya, sebuah majalah besar yang dulu selalu mengecam kalau ada kerjasama antara pers dengan pemerintah daerah. Nggak boleh itu. Apa yang dilakukan sekarang? Auditorialnya itu semua kerjasama sama pemerintah daerah, ya kan? Waduh, saya juga, ini pers yang jelas-jelas jejaknya masih ada, dia sudah melakukan. Nah itu mungkin saja, ya, mungkin saja. Ada juga kan perusahaan media besar juga, dia sebenarnya 50% DKI, 50% dia, ya kan? Kontrol itu bisa terjadi, dari Mas Mamang bilang secara halus, ya, secara wartawannya tidak tahu bahwa itu ada kontrol sedemikian halus, sedemikian lembut. Nah, tentu pemerintah juga pandai kalau tidak bakal melakukan lagi pemberedelan, itu bodoh lah ya. Tapi melalui saluran-saluran yang Mas Bambang bilang mungkin saja terjadi. Tapi itu tidak hanya di Indonesia, di luar negeri juga begitu, sama event di Amerika, bahkan di Amerika. Ya, baik. Pak Wina, mungkin ada sesuatu ya, refleksi yang ingin Pak Wina sampaikan dalam situasi peringatan Hari Pers Nasional ini untuk mengharap pers nasional yang lebih sehat, lebih baik dengan perubahan teknologi, perubahan ekonomi dan sebagainya. Silakan Pak Wina. Ya, yang pertama Mas Bambang, terus terang aja kita harus, para wartawan sebagian besar harus meningkatkan kompetensinya, kemampuan teknikalnya, skillnya di dalam pekerjaan jurnalistik. Saya melihat masih sangat memprihatinkan kemampuan skillnya aja, know-how dia mengenai bidang kewartawanan. Menulis berita yang bagus, berita yang bersih, berita yang jernih aja udah susah. Ya. Apalagi kemudian sekarang termasuk dengan penguasaan teknologi. Ya. Maka yang kedua yang saya ingin katakan, wartawan tidak boleh berhenti belajar, termasuk penggunaan alat-alat teknologi sekarang, ya, apapun gitu ya. Kalau dulu kan kita kalau pergi perang harus bawa fotografer, fotonya besar. Sekarang udah dirinya sendiri aja bawa handphone, bawa apa, dia harus menguasai penggunaan handphonenya, pengiriman beritanya, kemudian pada podcast kayak semacam ini dan sebagainya Mas Bambang. Nah, yang itu yang kedua. Yang ketiga adalah, ini yang menyangkut idealisme. Jangan cengeng jadi wartawan. Kalau Anda memilih jadi wartawan, Anda adalah pejuang. Ya, Anda jadi pejuang, jangan ada kesulitan sedikit, cengeng ini sedikit, cengeng itu sedikit. Nah, ya, Anda harus tetap menjadi wartawan yang tangguh, yang cerdik, yang menghadapi segalanya gitu. Baik, Pak Wina Armada Soekardi, SHMBA MM, Tokoh Pers Indonesia. Terima kasih atas berbagai pemikiran yang sudah diberikan. Mudah-mudahan ini memberi bekal untuk kita semua, terutama para wartawan-wartawan muda, untuk menjalani profesi ini tetap menjadi pejuang dan jangan cengeng.